Hai viewers, di kesempatan kali ini aku akan menyampaikan sebuah kisah yang berbeda. Kisah yang belum pernah diceritakan sebelumnya adalah kisah misteri. Cerita ini berasal dari salah satu sekolah menengah atas negeri yang berada di salah satu kabupaten yang ada di Jawa Barat. Cerita ini cukup melegenda. Buat orang-orang yang pernah sekolah di SMA ini pasti akan tahu ceritanya seperti apa. Nama, tempat, dan tokoh aku samarkan. Oh ya, anyway, sekolah ini merupakan salah satu sekolah favorit di kota tersebut. Sekolah ini terbagi menjadi dua gedung yang terpisah. Yang pertama adalah gedung dengan kapasitas siswa yang besar, dan yang kedua adalah gedung yang memiliki kapasitas siswa yang lebih sedikit. Gedung dengan kelas sedikit inilah yang biasa disebut dengan gedung. Gedung inilah yang konon katanya memiliki banyak kisah misteri. Cerita ini berawal dari seorang guru bahasa Indonesia, katakanlah namanya Bu Ida. Bu Ida ini akan melakukan ulangan bahasa Indonesia di salah satu kelas, yaitu kelas 10 yang berada di gedung. Total siswa di kelas itu adalah 40 orang. Kebetulan semua siswa masuk dan melakukan ujian secara bersama-sama. Setelah ujian selesai, guru tersebut membawa hasil pekerjaan ujian siswa di kelas tersebut ke rumahnya untuk diperiksa. Setelah semua pekerjaan dinilai, guru tersebut merasa keheranan. Tadi kan jumlah siswanya ada 40 orang dan semua siswa masuk. Tapi ternyata kertas ujian siswa di kelas tersebut berjumlah 41. Mungkin ada pekerjaan siswa lain kali ya keselip di sini. Begitu pikir si ibu. Nah, awalnya si guru tidak menghiraukan kelebihan dari kertas jawaban kelas tersebut. Sampai si guru membagikan kertas hasil ujian di kelas tersebut pada semua siswa. Semua siswa udah dapat kertasnya masing-masing. Bisa satu kertas yang nilainya jelek banget. Katanya sih di bawah nilai KKM saat itu. Nilai yang dia dapat itu sekitar 25. Padahal nilai rata-rata 40 siswa di kelas itu adalah 60. Tapi kok heran, kok siswa ini nilainya kecil banget. Si guru ngeliat nama dari kertas ujiannya. Dan di situ tertulis nama Valencia. Oh ya, dan tulisan tangan dari siswa bernama Valencia ini juga agak sedikit sulit terbaca. Setelah semua dibagikan, si guru bilang, emang di sini ada ya yang namanya Valencia? Semua siswa menjawab tidak. Si guru masih belum menghiraukan nih kejadian tersebut. Dia pikir mungkin ini pekerjaan siswa lain yang keselip di kelas yang lain. Sampai dia nanya ke semua kelas yang dia ajar mengenai kertas tersebut. Siapa nih yang namanya Valencia? Dari setiap kelas yang dia ajar, dia menanyakan hal yang sama. Apakah di sini ada yang namanya Valencia? Tapi tidak ada satupun dari kelas yang dia ajar mengaku kalau ada siswa yang namanya Valencia. Long story short, kertas ujian bernama Valencia tersebut masih tetap disimpan oleh si guru. Sampai suatu hari saat guru-guru berkumpul di ruangan guru, Ibu Ida menanyakan tentang keberadaan Valencia ini. Karena Bu Ida ini takut ada pekerjaan siswa dari guru lain yang ternyata nyangkut di kertas pekerjaan Bu Ida. Ibu Ida menanyakan ke salah satu guru yang duduk di sebelahnya. Bu, ini beneran siswa di sekolah ini kan? Teman gurunya bilang, loh, memang ibu dapat kertas ini dari mana? Bu Ida kemudian menjawab kalau kertas ini didapat di kelas 10 yang ada di gedung. Saat para guru mendengar pengakuan dari Ibu Ida bahwa kertas tersebut didapat dari kelas 10 yang berada di gedung, semua orang mulai terdiam. Dan Bu Ida sebagai salah satu guru baru di situ tidak tahu menahu tentang apa yang sebetulnya pernah terjadi di kelas tersebut. Di tengah kebingungan tersebut, datanglah salah satu guru senior yang sudah mengajar di sekolah tersebut selama berpuluh-puluh tahun. Katakanlah namanya Pak Yanto. Pak Yanto bertanya, Bu, boleh saya lihat
kertas ujiannya. Saat kertas ujian itu diberikan ke Pak Yanto, melihat dari atas ke bawah seperti menganalisa sesuatu. Oh ya, Pak Yanto juga adalah salah satu guru bahasa Indonesia, akan tetapi dia tidak mengajar di kelas 10. Kalau dari tulisannya sih, kayaknya saya tahu nih Valencia yang mana. Lanjut Pak Yanto. Bu Ida ngerasa keheranan. Kok kayaknya Pak Yanto tahu banget nih si Valencia ini. Kemudian Bu Ida nanya, siapa itu Valencia? Karena Pak Yanto juga tidak mengajar kelas 10. Mana mungkin dia tahu orang tersebut? Pak Yanto menjawab, ini sih murid lama saya, Bu. Bu Ida langsung tercengang. Murid lama? Kok bisa ikutan ujian di kelas saya? Tanya Bu Ida. Maksudnya murid lama Bapak gimana ya? Saya nggak ngerti deh, Pak. Kok bisa siswa lama ada di kelas saya? Saya pun nggak tahu yang mana orangnya. Pak Yanto pun menjelaskan. Sebetulnya Valencia sudah ada berpuluh-puluh tahun lamanya. Ya udah seumuran karir mengajar saya lah. Dia dulu tinggal di kelas 10 di gedung. Di situ Bu Ida makin bingung. Saya nggak ngerti, Pak. Maksudnya apa sih? Udah berpuluh-puluh tahun tapi kok bisa masih jadi murid? Pak Yanto tersenyum. Valencia ini udah meninggal, Bu, berpuluh-puluh tahun yang lalu. Bu Ida kaget bukan main. Sampai merinding bulu kuduknya. Kok bisa sih udah meninggal tapi ikut ujian? Pun menjelaskan bahwa Valencia merupakan siswa keturunan Belanda. Dia pindah ke Indonesia karena ikut ayahnya yang bekerja di Indonesia pada saat itu. Dan keluarganya memutuskan untuk mengirim dia di sekolah favorit tersebut. Berhubung dia anak Indo, bahasa Indonesianya gak begitu lancar. Sehingga kalau dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain, bahasa Indonesia adalah nilai yang paling jelek. Valencia juga merupakan siswa yang cukup pintar. Dia sangat concern banget sama nilai akademis yang ada di sekolah. Makanya setiap kali dia dapat nilai jelek di sekolah, dia akan ngerasa sedih banget. Sampai suatu hari, sekolah tersebut mendapatkan kabar kalau Valencia meninggal dunia karena sebuah penyakit. Semua warga di sekolah tersebut merasa terkejut. Mulai dari situlah kejadian-kejadian aneh selama Valencia mulai terjadi. Valencia yang terakhir kali sekolah di kelas 10 di gedung tersebut sering menampakkan diri, dan ini bukan yang pertama kalinya Valencia mengikuti ujian bahasa Indonesia di kelas tersebut. Bahkan guru-guru sebelumnya pun sebelum Bu Ida datang itu pernah mendapatkan hal yang serupa. Dan beberapa penampakan yang pernah terjadi yang diduga merupakan arwah gentayangan Valencia karena masih penasaran ingin memperbaiki nilainya yang jelek saat itu. Penampakan dari sosok Valencia tersebut sering terjadi di dalam kelas, bahkan di lorong-lorong kelas gedung tersebut. Konon katanya Valencia masih merasa penasaran karena dia masih ingin bersekolah dan masih ingin memperbaiki nilainya yang buruk tersebut. Itu dia kisah misteri yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa menghibur.